saya Kristiana Dananti dalam mata kuliah Matematik Ekonomik untuk program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk penerapan derivatif bagian 2. Adapun pokok bahasan yang dibahas dalam pertemuan ini adalah analisis keuntungan maksimum, penerimaan pajak maksimum, efek pemajakan bagi penunggal atau monopolis, model pengendalian persediaan dan hubungan biaya. Yang pertama, analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial atau diferensiasi. Jika R sama dengan RQ, C sama dengan CQ, maka N sama dengan R min C sama dengan RQ min CQ sama dengan fungsi Q. R mencerminkan penerimaan, C mencerminkan cost, N mencerminkan laba atau rugi. N optimum jika ini dibaca eta ini ya. Ini N ini kalau sama dengan 0. Jadi N turunan N itu sama dengan 0. Jadi ini turunan untuk fungsi turunan Q sama dengan dN per dQ sama dengan 0. Karena ini Pi ya, Pi sama dengan R sama dengan C, maka turunan Pi sama dengan turunan R sama dengan turunan C sama dengan MR min MC. Jika turunan Pi ini sama dengan 0, maka MR min MC juga sama dengan 0. Sehingga MR akan sama dengan MC. MR sama dengan MC ya, ini bukan MR. MR sama dengan MC. Selanjutnya, contoh analisis keuntungan maksimum. Ini misalkan atau andaikan R itu sama dengan RQ adalah persamaan min 2 Q pangkat 2 plus 1000 Q. Sedangkan CQ itu sama dengan persamaan Q pangkat 3 min 59 Q pangkat 2 plus 1315 Q plus 2000. Maka Pi sama dengan R min C, ini R-nya min 2 Q pangkat 2 plus 1000 Q dikurangi persamaan C Q pangkat 3 min 59 Q pangkat 2 plus 1315 Q plus 2000. Nah ini kalau kita kalikan dengan tanda min di depan kurung, berarti Q pangkat 3 menjadi min. Min 59 Q pangkat 2 dikalikan min jadi plus 1315 Q dikalikan min jadi min, plus 2000 dikalikan min jadi min 2000. Sehingga hasil akhirnya adalah minus Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 min 315 Q min 2000. Nah ini kalau diturunkan, min Q pangkat 3 menjadi min 3 Q pangkat 2 plus 57 kali 2 114 Q pangkatnya kurang 1, kemudian 315 Q-nya ini pangkat 0, jadi Q-nya hilang. Agar keuntungan maksimum maka turunan Pi ini harus sama dengan 0. Ini persamaan ini dijadikan sama dengan 0. Maka hasilnya adalah min 3 Q pangkat 2 plus 114 Q min 315 sama dengan 0. Nah ini kalau kita bagi 3 supaya koefisien Q pangkat 2 menjadi 1, berarti minus Q pangkat 2
ditambah 114 dibagi 3 hasilnya 38 Ki. 315 dibagi 3 105 sama dengan 0. Kemudian kita cari faktor yang bisa kalau dikalikan adalah 115, dijumlahkan adalah 38. Nah, ini kita peroleh dalam ini ya pemfaktoran min Ki plus 3 dikalikan Ki min 35 sama dengan 0. Maka Ki alternatifnya ya Ki 1, kalau ini kita andaikan Ki 1, ini Ki 2. Ki 1 sama dengan 3, Ki 2 sama dengan 35. Kemudian untuk turunan kedua dari persamaan Pi kita min 3 min Ki pangkat 3 plus 5 7 pangkat 2 min 315 Ki min 2000, itu turunan pertamanya adalah min 3 pangkat Ki pangkat 2 plus 114 Ki min 315. Ini kita turunkan lagi menjadi ini min 3 kali 2 min 6 Ki pangkat 2 min 1 jadi Ki ditambah 14. Kemudian ini kalau kita sama dengankan 0, ini turunan kedua sama dengan 0, berarti kan hasilnya minus 6 Ki sama dengan minus 114. Nah, ini kemudian jika Ki tadi sama dengan 3, maka ini kita masukkan ya Ki-nya 3 ditambah 14 hasilnya 96, lebih besar dari 0. Kemudian jika Ki 35, maka turunan kedua dari Pi adalah minus 96. Ini kurang dari 0. Sehingga besarnya keuntungan maksimum, kalau besarnya keuntungan maksimum, ini kita ambil angka yang besar ini ya 35 pangkat 3, ini kembali pada persamaan mula-mula. Ini Pi sama dengan min 35 Ki pangkat 3, berarti maaf ini ya min Ki pangkat 3 berarti Ki-nya tadi 35 min 35 pangkat 3 ditambah 57 kali Ki pangkat 2, Ki-nya 35 dikurang 315. Ini tadi 1000 ya 315 Ki min 2000 hasilnya 13.925. Jadi besarnya keuntungan maksimum yang diperoleh dari persamaan R sama dengan minus 2 Ki pangkat 2 plus 1000 Ki dan C sama dengan Ki pangkat 3 min 59 Ki pangkat 2 plus 1315 Ki plus 2000 hasilnya adalah 13.925. Berikutnya penerapan derivatif atau diferensiasi untuk penerimaan pajak maksimum. Jika penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan A plus BQ dan pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap barang yang dijual, maka penerimaan sesudah pajak itu adalah P sama dengan A plus BQ plus T. Dari persamaan ini kita bisa susun fungsi pajak per unit barang atau T sama dengan P min A min B Q. Apabila fungsi permintaan akan barang dicerminkan oleh P sama dengan C min DQ, maka dengan mensubstitusikan P dari fungsi permintaan ke dalam persamaan pajak per unit diperoleh T sama dengan C min DQ min A min B Q. Kalau kita keluarkan unsur Q-nya, maka kita peroleh C min A ditambah D plus B dikalikan Q.
Pajak total yang diterima oleh pemerintah adalah besarnya pajak per unit dikalikan jumlah barang yang terjual di pasar atau dijual di pasar dalam jumlah keseimbangan sesudah pajak, sehingga pengenaan pajak tersebut sebesar T sama dengan T kali Q, sama dengan T tadi adalah tidak lain C min A min D plus B, sehingga ini masing-masing dikalikan Q, hasilnya adalah C min A dikalikan Q dikurangi D plus B kali Q pangkat 2. T maksimum jika turunan T sama dengan 0, yakni pada Q sama dengan C min D dibagi 2 kali D plus B. Contoh dalam angka penerimaan pajak maksimum. Andaikan permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah bermaksud mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, berapa besarnya pajak per unit yang harus ditetapkan? Berapa besarnya penerimaan pajak maksimum tersebut? Nah, untuk menjawab kasus ini, pertama kita tuliskan dulu persamaan atau fungsi penawaran sesudah pajak. Tadi fungsi penawaran sesudah pajak adalah penawaran ditambah T, maka P plus 3 plus 0, P sama dengan 3 plus 0,5 Q ditambah T. Pajak per unitnya adalah T sama dengan P min 3 min 0,5 Q. Jadi ini kita geser ke tanda kiri sama dengan. Kemudian dari persamaan P sama dengan 15 Q, kita peroleh di sini kita masukkan ya, maka T sama dengan P-nya adalah 15 min Q. 15 min Q min 3 min setengah Q. Hasilnya adalah min 1,5 Q plus 12. Pajak total T itu sama dengan T kecil kali Q. Nah, T-nya tadi sudah ketemu min 15 Q plus 12. Ini 15 minus 1,5, maaf ya, minus 1,5 Q ditambah 12. Ini minus 1,5 Q plus 12 dikalikan Q, karena T itu adalah T kali Q. T besar itu sama dengan T kecil kali Q. Nah, ini dikalikan jadinya min 1,5 Q pangkat 2 ditambah 12 Q. Nah, ini akan maksimum pajak itu pajak maksimum itu kalau turunan ini sama dengan 0. Nah, ini minus 15 Q pangkat 2 plus 12 Q kita turunkan, berarti minus 1,5 dikalikan 2 kan minus 3 ya. Kemudian 12 Q-nya hilang jadi 12. T maksimum jika T turunan T itu sama dengan 0. Jika ini sama dengan 0, berarti min 3 Q plus 12 sama dengan 0, min 3 Q sama dengan min 12, maka Q sama dengan 4. Kalau Q sama dengan 4, kita masukkan T tadi, T kecil ya, itu min 1,5 Q kuadrat berarti 4 pangkat 2 ditambah 12 Q, 12 kali 4. Hasilnya di sini sama dengan 6. Maka total pajak adalah 6 kali 4 sama dengan 24. Penawaran sesudah pajak, temu P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T.
Tadi Q-nya sudah ketemu 4, T-nya sudah ketemu 24. T kecilnya 6. Berarti 3 ditambah 0,5 kali 4 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi total pajak akan maksimum jika pajak per unit 6 dengan total pajak maksimum sebesar 24. Pokok bahasan berikutnya adalah efek pemajakan bagi penunggal. Pajak selain merupakan sumber penting pendapatan negara, dapat juga menjadi instrumen kendali atas keuntungan berlebihan yang dapat dikeduk oleh penunggal atau monopolis. Pengadaan pajak sebesar T per unit barang yang diproduksi atau dijual oleh penunggal akan mengakibatkan biaya rata-ratanya meningkat sebesar T dan biaya totalnya meningkat sebesar TQ. Akibatnya bukan saja harga barang menjadi lebih murah, lebih mahal ya, maksud saya lebih mahal, tetapi juga keuntungan yang diperoleh penunggal akan berkurang. Lebih mahal karena ada tambahan pajak. Permintaan total itu R sama dengan RQ, biaya total tadi kita ketahui ya, C sama dengan CQ, keuntungan P sama dengan R min C, ini RQ min CQ. Biaya total sesudah pajak C itu sama dengan CQ plus TQ. Keuntungan sesudah pengenaan pajak adalah P ini sama dengan RQ min CQ min TQ. Pajak per unit adalah T, pajak total dinotasikan dengan T besar sama dengan TQ sama dengan fungsi Q. Contoh dalam angka untuk efek pemajakan bagi penunggal. Andaikan seorang produsen monopolis menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 100 min 5P dan biaya totalnya C sama dengan 20 min 4Q plus 0,1 Q pangkat 2, pemerintah mengenakan pajak atas setiap barang yang dijual oleh penunggal ini dan menginginkan pajak total yang diterimanya maksimum. Di lain pihak, walaupun barang dagangannya dipajaki, produsen tetap menginginkan operasi bisnisnya menghasilkan keuntungan maksimum. Berapa pajak per unit yang harus ditetapkan pemerintah agar penerimaan pajaknya dan keuntungan produsen maksimum? Hitunglah masing-masing penerimaan pajak maksimum dan keuntungan maksimum tersebut. Untuk menjawab kasus ini, kita tulis di sini permintaan, fungsi permintaan atau persamaan permintaan di sini Q sama dengan 100 min 5P. Maka P itu sama, kalau ini kita buat jadi P ya, P sama dengan 20 min 0,2 Q. Dapatnya dari mana? Ini min 5P itu kita taruh di sini, kita pindah di kiri sama dengan Q, kita pindah ke kanan sama dengan. Nah, berarti 5P sama dengan 100 min Q, berarti P sama dengan 20 min 0,2 Q. Untuk penerimaan R sama dengan PQ. Ini P-nya 20 min 0,25 Q dikalikan Q, hasilnya 20 Q min 0,2 Q pangkat 2. Biaya total C itu R min biaya totalnya ini ya, ini 20 min 4 Q plus 0,1 Q pangkat 2. Itu dapatnya dari biaya totalnya tadi diketahui dalam soal di sini C sama dengan 20 min 4 Q plus 0,1 Q pangkat 2. Biaya total dengan adanya pajak. Nah, ini C ini ditambah dengan total ini ya TQ ya. Total pajak. Berarti C kali Q fungsi C ditambah dengan total pajak TQ.
Nah, ini C-nya tadi diketahui ditambah total Q. Lalu keuntungan, ini R min C, R-nya 20. Ini ya, R-nya ini 20 Q min 0,2 Q pangkat 2. Kemudian C-nya adalah ini tadi 20 min 4 Q plus 0,1 Q pangkat 2 plus TQ. Nah, ini hasilnya terakhir ini kita jabarkan, kemudian hasilnya adalah min 0,3 Q pangkat 2 plus 24 Q min TQ min 20. Nah, ini kemudian kita turunkan untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, ini diturunkan. Ini tadi ya, kalau penurunannya berarti min 0,3 kali 2. Terus Q-nya Q pangkat 2 min 1. Jadi ini min 0,6 Q. Yang ini 24 min T. Min T ya, ini unsur Q-nya hilang. Yang 20 itu konstanta 0, jadi hilang. Nah, ini turunannya. Keuntungan maksimum jika turunan dari keuntungan sama dengan 0. Min 0,6 Q plus 24 min T sama dengan 0. Maka min 0, Q sama dengan min 24 plus T. Q sama dengan, nah ini min 24 plus T dibagi minus 0,6. Hasilnya adalah 24 min T per 0,6. Nah, total T besar, total pajak ya, T kali Q. Ini T-nya sekian. Kemudian kita kali T-nya ini, kemudian ini Q tadi kita kalikan, hasilnya 24 T min T pangkat 2 per 0,6. Nah, ini kita turunkan menjadi 24 min 2T per 0,6. T maksimum jika T sama dengan T turunan, T besar turunan total pajak ya, itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0, maka pajak per unit ketemu 12. Jadi total pajak itu akan maksimum bila pajak per unit adalah 12. Keuntungan maksimum jika Q sama dengan, nah ini T-nya kita ketemukan 12, hasilnya adalah 20. Besarnya T maksimum, T kali Q 12 kali 20 adalah 240. Besarnya keuntungan maksimum, nah ini Q-nya 20 kita masukkan dalam persamaan adalah 100. Pokok bahasan berikutnya adalah model pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan bertujuan meminimkan biaya total persediaan. Secara umum biaya yang dikeluarkan atas persediaan itu adalah biaya pengadaan atau pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kesenjangan yang terjadi karena kekurangan persediaan sehingga produksi atau pemasaran tertunda karena kehabisan persediaan. Contoh dalam angka, berdasarkan pengalaman, seorang kontraktor kecil membutuhkan 100 karung pasir setiap bulan. Biaya pengadaan Rp1.250 setiap kali pesan. Sedangkan biaya penyimpanan Rp100 per karung per minggu. Jika ia menginginkan biaya total persediaannya minimum dengan cara membagi kebutuhan 100 karung pasir per bulan atas beberapa kali kedatangan dengan jumlah sama, berapa jumlah pesanan yang optimal? Untuk menyelesaikan kasus ini, kita identifikasi dulu hal-hal yang diketahui, yaitu kebutuhan pasir setiap bulan kita notasikan sebagai D sama dengan 100. Biaya pengadaan setiap kali pesan adalah C1 itu Rp1.250. Biaya simpan per karung per minggu Rp100. Maka biaya simpan per karung per bulan, seandainya 1 bulan itu 4 minggu, maka C2 itu adalah 400. Jumlah pesanan optimal itu dinotasikan sebagai Q adalah akar dari 2C1D dibagi C2. Jadi 2 kali biaya pesan kali kebutuhan setiap bulan dibagi dengan biaya simpan.
dalam 1 bulan. Hasilnya adalah 25. Nah, jumlah frekuensi pemesanan kalau dibutuhkan 100 setiap kali pesan, maka frekuensi pemesanan sebanyak 4 kali. Biaya total persediaan per bulan itu terdiri dari biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan per periode. Biaya pemesanan adalah C1 kali D per Q, biaya penyimpanan C2 kali Q per 2. Maka kita jumlahkan di sini tadi C1 1250, kebutuhannya 100 dibagi dengan jumlah Q optimal tadi 25 ditambah biaya simpan selama 1 bulan dikalikan jumlah persediaan optimal dibagi 2. Hasilnya adalah 10.000. Itu biaya total persediaan per bulan. Pokok bahasan berikutnya adalah hubungan biaya. Hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata. Yang pertama, contoh, andaikan C itu sama dengan Q pangkat 3 min 6 Q pangkat 2 plus 15 Q, buktikan bahwa biaya rata-rata minimum sama dengan biaya marginal. Biaya marginal tadi adalah turunan C. Nah, Q pangkat 3 min 6 Q pangkat 2 plus 15 Q, jika kita turunkan berdasarkan Q, berarti 3 Q pangkat 2 min 12 Q plus 15. Biaya rata-rata atau average cost itu adalah C per Q. Lah C Q pangkat 3 min 6 Q pangkat 2 plus 15, kalau dibagi Q itu sama dengan Q pangkat 2 min 6Q plus 15. Ini pangkat 2 ya, bukan Q2. Nah, turunan untuk biaya rata-rata itu DAC per DQ adalah ini diturunkan Q pangkat 2 min 6Q, itu turunannya adalah 2Q min 6. Jika turunan biaya rata-rata sama dengan 0, maka 2Q min 6 sama dengan 0. Q sama dengan 3. Marginal cost jika Q sama dengan 3, ini kita masukkan, hasilnya adalah 6. Kemudian biaya rata-rata jika kita masukkan Q sama dengan 3 juga 6. Jadi terbukti bahwa biaya rata-rata minimum sama dengan biaya marginal sebesar 6. Kemudian yang kedua, hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Contoh di sini, andaikan produk total itu sama dengan P sama dengan 9 X pangkat 2 min X pangkat 3. Maka marginal produk atau produk marginal produk propensity to consume ya. Turunan P sama dengan DP per DX sama dengan ini 9 kali 2 X min 3 X pangkat 2. Rata-rata produk P per X sama dengan ini 9 X pangkat 2 min 3 X pangkat X pangkat 3 itu 9X min X pangkat 2. Nah, turunan untuk rata-rata produk itu ini 9X min X pangkat 2 diturunkan menjadi 9 min 2X. Jika ini sama dengan 0, maka X adalah 4,5. Jika X sama dengan 4,5, kita masukkan dalam persamaan MP. MP itu ini 18X min 3X pangkat 2. Hasilnya adalah 20,25. Apabila kita masukkan dalam persamaan rata-rata produk, 9 kali 4,5 min 4,5 pangkat 2. Hasilnya 20,25. Jadi hasilnya sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.